Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, Ustadz, tadi dikatakan bahwa ada 4 bulan haram. Di antara 4 itu, kenapa tidak ada satu misalnya Ramadan? Dan itu juga termasuk bulan suci atau bulan mulia. Kenapa tidak Ramadan? Yang kedua, kenapa pada bulan-bulan Muharram ini atau 1 Muharram itu ada pendapat di Sulsel membeli alat-alat dapur merupakan suatu keutamaan untuk. Kemudian di Jawa dan di Iran juga Pak, kaum Syiah Rafidah itu juga sangat memuliakan Ramadan, bahkan bertentangan. Jadi orang Jawa juga begitu Pak, dia rayakan 1 Muharram itu dengan berbau kejawen. Saya ingin penjelasan Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya, apa cuma 4 itu saja Pak ya? Kenapa Ramadan tidak masuk? Ya. Maka jawabannya yang pertama, dalam kehidupan ini ada, kalau obat, ada namanya obat yang generik, ada yang paten. Setelahnya, kalau peraturan, ada peraturan sudah baku, ada peraturan yang masih fleksibel. Ditetapkannya 4 itu memang sudah paten. Ya, maunya Allah. Sama dengan pemilik perusahaan, kalau dia sudah tempatkan orang ini di sini, itu sudah ketetapan. Maka itu ketetapan. Dalilnya yang sangat penting tentang semua ini adalah, saya lupa di surah apa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dialah Tuhanmu yang menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan dialah yang memilih. Jadi hak Allah untuk memilih. Dan ternyata banyak hikmahnya. Jadi supaya kehidupan itu merona, dia beraneka ragam warnanya. Jadi ada yang disebut bulan haram, ada bulan bulan Ramadan yang nanti memiliki keutamaan sendiri-sendiri Pak. Kemudian kebiasaan orang Indonesia, khususnya orang Sulawesi, yang belanja alat-alat dapur di 1 Muharram, secara hukum, kalau dia selama tidak ada keyakinan yang masuk di dalamnya, maka dia adalah perbuatan biasa. Jadi beli barang-barang di tanggal 1 Muharram, mungkin mau mendapatkan hawa-hawa keberkahannya bulan Muharram, itu yang dia lakukan. Kecuali kalau ada etikat lain, ada istilah orang Makassar, ada ini pengisengan dan joynya, itu masalah. Dan jangan coba-coba ceramah lalu katakan tidak boleh belanja di tanggal 1 Muharram. Marah itu penjual di pasar Pak, sudah masuk barang banyak, timba apa segala macam. Itu yang kira-kira jadi jawabannya. Jadi dia muamalah biasa, ya, membeli sesuatu. Kecuali ada etikat tertentu, ya, keyakinan tertentu yang itu yang perlu direvisi. Ya. Kemudian bergembira di bulan Muharram sesuatu yang boleh. Ya, ini justru harus disemarakkan bahwa bergembira dengan tahun baru Islam itulah yang seharusnya dilakukan kaum muslimin. Jangan justru bergembira dengan tahun barunya orang. Bahkan kalau kita mundur ke belakang, penelitian 90% yang menyemarakkan tahun baru agamanya orang Masehi itu justru orang Islam. Bahkan uang beredar dalam 2 malam, tanggal 30 dan tanggal 31 sampai tanggal 1 itu sampai di Indonesia, saya tidak salah kemarin hitungannya, sampai 3 triliun berputar dalam 1-2 malam itu. Ini yang nah, ketika negara-negara lain menghidupkan, menyemarakkan, tidak apa-apa Pak, disemarakkan tanggal
Muharram itu sebagai bentuk kegembiraan. Bahkan saya dengar kemarin satu rekaman ceramahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika orang memberikan ucapan selamat tahun baru Islam Hijriah, itu sesuatu yang perlu dijawab. Ketika dia mengatakan selamat tahun baru Islam, maka kita mengatakan kullu amin wa antum bi khair. Ya, sesuatu yang boleh kita bergembira dengan tahun baru kita. Iya, Pak. Sekira demikian. Iya. Itu acaranya orang Syiah itu acara orang bodoh. Ya, karena itu ada keyakinannya, Pak. Keyakinan untuk bersedih. Jadi dia bukan bergembira, dia bergembira tapi mengatakan ini hari kesedihan di hari terbunuhnya Hussein yang dia lakukan 10 Asyura itu, 10 Muharram itu dengan memukul-mukul badannya dengan benda tajam. Iya. Kita tahu orang siapa? Hussein itu jadi Tuhannya itu Hussein. Iya, itu keyakinan yang berbahaya dan sesat. Iya, Pak. Allah. Nanti kita ngomong-ngomong panjang tentang orang-orang Syiah. Iya. Orang Syiah itu mengkafirkan kita. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar, Utsman dianggap kafir. Bahkan ada ceramah ulamanya Syiah itu, dia mengatakan Aisyah itu sedang berada dalam neraka dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya? Iya, Pak. Allah. Ya. Oh, itu kalau yang dia tradisi-tradisi tertentu, ada Pak yang namanya mapeca, bahasa Bugis. Bikin bubur Asyura. Itu yang perlu direvisi keyakinannya. Kalau sekedar bikin bubur untuk dimakan, syukuran, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah masuk keyakinan yang perlu diperbaiki. Iya. Iya, Pak. Allah Allah. Iya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Taubah. Karena kan dikatakan jangan mensalimi dirimu. Iya. Kenapa dia? Ya. Jadi dia katakan jangan mensalimi dirimu. Ayat di bawah itu mengatakan berperang. Kenapa kita disuruh berperang sedangkan pada saat itu kita dilarang menzalimi, berarti menzalimi orang lain, Ustaz. Ya. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat ujung ayatnya yang tentang berperang. Waqatil musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Dan perangilah orang-orang musyrikin secara penuh, sempurna, sebagaimana mereka memerangi kalian. Maksudnya bukan disuruh pergi berperang. Berperang maksudnya di situ adalah melawan. Jadi kalau Anda diserang, lawan. Dan itu menunjukkan keadilan Islam. Jadi kita itu, Pak, Islam mengajarkan untuk berani. Coba kita baca ayat yang lain. Pak Imam, apa benar ini kalimatnya? Faman i'tadau fa'tadu bimithli ma i'tadau alaikum. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang melampaui batas kepadamu, maka lawan. Coba agama kita itu luar biasa. Kalau ada yang berbuat zalim kepada Anda, lawan. Tetapi ada kalimat lain di ayat berikutnya. Kita disuruh melawan, tetapi memaafkan jauh lebih baik. Agama kita begitu. Supaya kita diajari bahwa kita bukan orang lemah. Jangan seperti agama lain yang ternyata terbalik juga prakteknya. Coba agama kita, lawanlah sebagaimana yang diperlakukan kepadamu. Jadi ada namanya kisos.
Ya. Tapi agama lain, kalau diambil selendangmu, kasih bajumu. Kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Oh, luar biasa agama ini. Tapi ternyata kenyataannya justru dia yang menzolimi orang lain. Diambil selendangmu, kasih bajumu. Tidak, justru dia merampas bajunya orang. Ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Justru dia yang membunuh orang. Genosida. Nah, ini hebatnya agama kita. Siapa saja yang melampaui batas, balas. Tapi memaafkan jauh lebih baik. Apa hikmahnya? Kenapa muncul kalimat memaafkan jauh lebih baik? Karena ada hukum dalam Islam yang namanya qisas. Dan qisas itu harus seimbang. Coba Pak, hebatnya agama kita dalam ilmu fikih. Kalau ada yang kalau A dengan B, A memukul B, kemudian pecah matanya satu, pecah atau rusak matanya satu, hukumnya qisas. Tapi syaratnya Anda boleh membalas. B silahkan membalas pukulannya si A, tapi pastikan ketika Anda memukulnya itu sama resikonya, yaitu matanya juga satu. Kenapa muncul kalimat memaafkan jauh lebih baik? Karena hati-hati dengan hukum qisas. Yang hukum asalnya secara tabiat, fitrah kemanusiaan, membalas itu selalu lebih kejam daripada perbuatan. Nah, kalau Anda membalas, si B membalas, ternyata pukulannya jauh lebih kencang daripada pukulannya si A, menjatuhkan dua matanya, terpaksa dia harus suruh balas lagi. Nah, itu berbahaya. Jadi Islam, kalau pukulannya orang itu 1 km per jam, maka Anda harus bisa memastikan membalasnya 1 km per jam. Tapi kalau Anda merasa bahwa pukulan saya akan lebih keras, maka memaafkannya jauh lebih baik. Itu pun tidak sampai di situ. Memaafkan betul, tetapi bayar denda. Bayar denda, Pak. Bayar diat. Karena enak sekali tuh. Karena ini orang ini pemaaf. Jago nih. Memaafkan jatuh. Ini memaafkan, tapi hukum berlaku, Anda harus bayar denda. Iya. Tapi Ustaz, bukankah lebih baik kita bersabar pada saat itu? Iya. Waktu kita dipukul. Iya, Pak. Iya. Bersabar jauh lebih baik, Pak. Bersabar. Ketika dipukul, bersabar. Tapi Islam, agama kita memberikan peluang, lawan. Tapi pastikan perlawanan Anda itu seimbang. Kalau tidak, berbahaya. Kenapa disuruh membalas? Karena untuk menunjukkan bahwa kita ini tidak lemah. Coba Pak, kalau setiap kali dikan dato, akhirnya pakailah istilah sabar, definisi orang Makassar. Definisi orang Makassar sabar itu salah. Sabaranan joy. Kenapa karena sabar kijo? Kemana di kandato kita nang nyewa? Bukan sabar namanya itu, balorang. Islam tidak begitu. Islam mengajarkan keberanian. Saya Pak, kalau anak saya dipukul orang datang menangis, aku menangis. Pergi ke Lawangi. Besar ki, sudah mau balik. Besar ki Pak, sudah pergi ke Lawangi. Kalau tidak bisa ke Lawangi, minimal kau pukul juga. Nah, banyak ya, sudah mau balik. Kau sabar saja sambil latihan juga, persiapkan diri untuk anak. Jadi begitu Islam. Ayat di belakangnya, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian. Nah, untuk menzalimi saja diri tidak boleh, apalagi menzalimi orang lain. Kayaknya saya pernah sebutkan kisah di sini Pak, tentang ada cerita berbuat bahaya di bulan haram di tanah suci. Kayaknya pernah saya sebut. Ada istri saya cerita tentang tetangga yang pernah umroh, itu mengucapkan kalimat kezaliman yang berbahaya sekali. Pernah saya cerita Pak. Ini untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa hati-hati berbuat dosa di bulan-bulan haram. Ini apalagi di tanah haram. Itu tetangga yang cerita, dia pergi umroh, ada ibu-ibu ketika mendekat Ka'bah, dia tawaf,
dia lihat Ka'bah, dia ucapkan kalimat ini. Deh, begini je Pak, dibilang Ka'bah, kukira Tommy bagaimana. Sejak hari itu hilang Pak, hilang. Kayaknya saya tidak cerita di sini Pak ya. Jadi kronologisnya begini Pak. Saya terus terang kalau agak capek pulang dari kantor segala macam, jam 2 habis asar itu sudah zikir pagi petang, sudah pulang di rumah. Kalau jam 5 dan maghrib saya tidak ada acara isi taklim, biasa nonton televisi Indosiar, sinetron Indosiar saya nonton, kisah nyata, dia cerita. Datanglah istri saya, langsung bertanya, Bi, betulkah itu begini dan begitu? Betul apa? Ceritalah istri bahwa ada orang di kampung itu pergi umroh. Anehnya ketika umroh itu kan, kalau kita umroh ketika sudah berkumpul jalan dari hotel, sudah berkumpul di pelataran Masjidil Haram, itu kan selalu ada briefing toh, itu mutawifnya akan briefing. Apa yang terjadi dengan salah satu jamaah ini? Begitu masuk di Masjidil Haram, itu kan kalau kita ukur-ukur sekitar tidak sampai sekitar 100 meter lah dari pintu masuk ke dalam, itu kan begitu sampai di ujung itu ada tangga ke bawah atau eskalator untuk ke Ka'bah, untuk kita tawaf. Begitu sampai di pelataran, ibu ini nyeletuk dan nampaknya dia tidak siap untuk pergi ke Ka'bah. Dia lihat Ka'bah, dia bilang, "Deh, begini je paling dibilang Ka'bah." Kukira Tommy bagaimana? Kalimat singkat tapi itu kezaliman. Langsung dibalas Pak, hilang. Kita tahu kalau paket umroh itu kan 12 hari, berarti 5 hari di Makkah, 5 hari di Madinah. Ya Pak ya. Apa yang terjadi? Disinilah pelajarannya. Hilang terus. Tidak pernah ada di singkat cerita, kalau saya tidak salah cerita istri itu, sehari sebelum beralih ke Madinah, ya namanya kita ini manusia kan ada puncak kesabaran, itu titik klimaksnya toh. Ada dah. Sang iya mami ini parutus, jangan mau cari gini biar Tommy. Orang begitu kan, daripada dia terus-terus. Kita ini kan datang di sini untuk beribadah. Sudahlah, ibu-ibu ini melakukan ibadah seperti biasa, layaknya orang di tanah suci. Singkat cerita, satu kamarnya ini ibu pulang cepat. Sampai di kamar, dia dapati ibu yang bilang tadi, "Deh, begini jika dibilang Ka'bah," dalam keadaan, minta maaf ibu ya, ini seperti bahasanya kurang bagus, dalam keadaan tidak memakai pakaian di dalam kamar. Maka ditanyalah sama ibu satu ini, yang satu kamarnya ini, kelompok umrohnya, "Ibu, kenapa tidak pakai baju Ki?" Saya bilang, "Tidak, pakai baju aja ini." Begitu reaksinya istri saya diceritakan. Tidak pakai baju ya. Disuruhlah lihat ke cermin. Ternyata dia memang minta maaf telanjang. Ditanya, "Kenapa tidak pakai baju?" Akhirnya dia menjawab, "Panas." Bisa jawabannya panas. Padahal ini di luar dalam, kita tahu semua hotel 24 jam AC-nya tuh. Dan AC-nya juga rata-rata AC sentral di sana. Ruangan dingin begitu, dingin saja Pak, dingin. Itu kamar ber-AC, panas Ki. Pertanyaan berikutnya, disinilah stresinya. Tanya, "Kenapa Ki selalu hilang Bu? Kenapa Ki selalu hilang?" Jawabannya mencengangkan. Dia bilang, "Sebenarnya tidak hilang ya." Kan biasa kalau kita dialog begitu tuh, kita bertanya dan kita tahu sebenarnya begini, tapi dia mengelak, itu bikin kaget. Sebenarnya tidak hilang ya. Maksudnya begini, saya itu setiap mendekat ke Masjidil Haram itu panas saya rasa. Akhirnya itu yang membuat dia pergi jauh. Itu balasan. Jadi hati-hati berbuat dosa di bulan haram, apalagi di Masjidil Haram. Maka ini bagaimana lagi dengan pendapat ibu bapak tentang yang di medsos banyak itu, yang main-main
hari pertama di neraka, guys. Nah itu kan lebih patotoai. Nah, itu bahaya sekali. Jadi kalau ibu bapak siap dengarkan satu kisah lagi. Dan saya yakin bapak ibu punya kisah baik diceritakan oleh keluarga atau orang lain yang pernah ke tanah suci. Saya sekolah di Madinah tahun 99 sampai 2003. Kalau saya masih ingat persis tahun 2001 kejadian. Saya waktu di sekolah di Madinah itu enak, sekitar 2010 ke belakang itu setiap tahun kita bisa haji. Nggak sama sekarang. Biar mahasiswa susah dia haji, dia cuma kasih 1 kali dalam 5 tahun. Singkat cerita, saya di Mina itu kalau musim haji kerja jadi penterjemah. Saya menterjemah syekh di tenda-tenda itu di Mina. Singkat cerita, teman kemudian cerita, "Wan, sudah dengar kisah yang heboh di Mina?" Saya bilang, "Apa?" Dia bilang, "Itu ada mukimin mati di Mina dalam keadaan ngembek. Matinya ngembek." Lanjut cerita, teman-teman melakukan investigasi. Apa penyebabnya orang ini dihinakan oleh Allah, mati di tanah haram dalam keadaan ngembek? Ternyata orang ini pengkhianat. Dia hianatnya apa? Dia hianati uang kambingnya jamaah haji. Iya Pak, uang kambing, uang itu yang harusnya dibelikan kambing dam atau kurbannya orang, itu tidak dibelikan kambing. Rumahnya penuh dengan uang, bawa kasurnya. Yang lebih lucu, teman cerita itu, istilahnya orang Makassar, makak-makal begitu ya, kalakna, biar kulkasna uang isinya. Uang apa itu? Uang kambing. Itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya, sebagai kesimpulan Bapak Ibu jamaah sekalian, ini bulan Muharram, peringatan kita tadi di ayat ya, sebenarnya Bapak Ibu toh, dan ini kayaknya pernah saya sampaikan, sebenarnya cara mati itu bisa dipesan. Bapak mau mati, ibu mau mati, cara apa? Itu bisa dipesan sebenarnya. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat yang ulama sering menyebut, man asya fi syai'in mata fihi. Dalam riwayat yang disebutkan oleh salah satunya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, riwayat man mata fi syai'in bu'itsa fihi. Barang siapa yang mati dengan satu cara, maka dia akan dibangkitkan dengan cara itu. Ternyata ada riwayat yang saya sebutkan tadi, man asya fi syai'in mata fihi. Barang siapa yang terbiasa dengan satu bentuk kehidupan, maka kemungkinan besar dia mati dengan cara itu. Nah, kita biasa dengar ada orang mati dalam keadaan karaokean. Antara karaoke mati. Nah, bilang temanku, mati happy tahu Ustaz? Apa mati happy? Ada orang mati dalam keadaan mengaji. Oh, luar biasa. Dan ini penutup satu kematian yang kita selalu cemburu. Kematiannya Yahya Waloni. Luar biasa kematian itu Pak. Luar biasa. Mati di bulan Dzulhijjah, di hari Lebaran, hari Jumat, habis khutbah, di sholat. Luar biasa. Nah, orang Kristen dulu mualaf, banyak orang nakasih murtad dulu. Tapi ternyata setelah diputar-putar beberapa ceramahnya, luar biasa. Pejuang memang, pejuang. Sampai ada ceramahnya dia bilang, mungkin Bapak Ibu tidak lihat lagi saya setelah ini. Betul, luar biasa. Ini kematian luar biasa yang kita inginkan dengan mati seperti itu. Jangan sampai mati yang ini baru-baru ditemukan mati dalam keadaan berzina. Naudzubillah. Ini jadi sebenarnya cara mati itu bisa dipesan. Dengan apa? Dengan membiasakan satu kebiasaan baik, sekalipun tidak mesti begitu. Tidak mesti begitu, tapi caranya dengan baik itu yang sangat penting. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita semua berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh Jumat yang penuh berkah ini di bulan Muharram. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala
ya memberkahi seluruh kehidupan kita, menerima semua kebaikan-kebaikan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita juga dengan cara yang baik, dengan panggilan yang indah, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu membukakan pintu maaf untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.